Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Dianovi dari lokal MPIA 2 dengan NIM 2115 31450. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Poin 1. Jelaskan pengertian filsafat secara bahasa maupun secara istilah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata berangkai dari kata Filipin yang berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Sedangkan filsafat secara istilah diartikan sebagai suatu asas atau pendirian, dan di samping itu juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mendalam. Jadi, dapat disimpulkan pengertian filsafat menurut bahasa dan istilah ialah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Poin 2. Jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan oleh filsafat. Di sini ada 4 ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, koheren, tidak terjadi sesuatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Kedua, rasional, berdasar kaidah berpikir yang benar dan logis. Yang ketiga, komprehensif, berpikir sesuatu dari sudut pandang. Dan yang terakhir, radikal, berpikir secara mendalam. Poin 3. Ceritakan secara singkat, tepat, dan sistematis kronologis lahirnya filsafat. Filsafat muncul dan lahir pada zaman Yunani kuno, berlangsung kira-kira dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan 600 tahun sebelum Masehi, yang ditandai dengan runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang menjadi pembenaran di setiap gejala alam. Pada zaman ini juga dianggap sebagai cikal bakal lahirnya filsafat. Filsafat dimulai dari orang Yunani karena mereka merasa ketakjuban. Rasa takjub mereka akan keindahan alam ini. Mereka ingin mengetahui rahasia-rahasia alam. Plato misalkannya mengatakan bahwa filsafat dilahirkan dari rasa ketakjuban. Poin 4. Jelaskan apa saja dampak dan kontribusi yang diberikan oleh filsafat sejak filsafat itu lahir dan berkembang sampai saat ini. Berbicara tentang kontribusi filsafat ialah ilmu dalam penelitian ilmiah sebagai landasan pengembangan ilmu dan teori. Filsafat juga sebagai sarana pengujian penalaran teori secara ilmiah. Di sini saya akan memberikan 2 penjelasan dampak dan kontribusi yang diberikan oleh filsafat. Yang pertama, dampak dan kontribusi filsafat di dalam ilmu pendidikan. Dampak yang diberikan oleh filsafat salah satunya peserta didik memiliki sifat kritis dan radikal. Sedangkan kontribusi filsafat dalam ilmu pendidikan ialah sistem pendidikan yang memberi arah dan pedoman dasar bagi usaha perbaikan. Kedua, dampak dan kontribusi filsafat di dalam Islam. Dampak yang muncul adanya Islam dalam perspektif ini memuat argumen kebenaran diri dengan pemikiran yang logis dan sistematis. Sedangkan kontribusi Islam dalam filsafat menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran dengan pemikiran yang rasional atau berdasar kaidah berpikir yang benar dan logis. Poin 5. Tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, dan kebenaran filsafat itu dikatakan kebenaran yang sesungguhnya apabila di dalamnya terkandung dimensi ontologi, epistemologi, dan askologi. Jelaskan maksud dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani dan membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Adapun tokoh yang memiliki pandangan ini yaitu Thales, Plato, dan Aristoteles. Kedua, epistemologi menjelaskan cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan dan membahas tentang asal mula, unsur, ruang lingkup, dan kebenaran dari pengetahuan. Yang terakhir, psikologi menjelaskan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya untuk mencapai hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.